slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Dipakai bergantian sesuai dengan pilihan masing-masing komunitas Katolik muda itu sendiri. Anggota OMK adalah setiap kaum muda Katolik yang tinggal di wilayah tertentu yang berusia dari 13 tahun sampai 35 tahun. Nah, kita akan memasuki kata pengantar dari OMK. Orang Muda Katolik atau disingkat dengan OMK adalah komunitas wadah kreativitas, pengembangan, pengadaran generasi muda di lingkungan stasi atau paroki Gereja Katolik. OMK berada di bawah naungan Komisi Kepemudaan yang merupakan perangkat gereja dengan tugas khusus memberikan perhatian pada pembinaan dan pendampingan kaum muda. Nama OMK sebelumnya bernama Mudaka, yang artinya Muda Mudi Katolik. Orang muda Katolik atau biasanya disebut atau disingkat OMK adalah komunitas keagamaan yang menghimpun para pemuda Katolik untuk melayani Tuhan dan sesama. Pelayanan itu diwujudkan lewat berbagai program sosial dan keagamaan yang diadakan. Nah, kita akan memasuki tujuan OMK. Secara struktur, orang muda Katolik berada di bawah naungan Komisi Kepemudaan. Itu adalah perangkat gereja yang ditugaskan secara khusus
untuk memberikan pembinaan dan pendampingan pada kaum muda. Menurut Komisi Kepemudaan KWI, anggota orang muda Katolik adalah pemuda Katolik yang tinggal di daerah tertentu dengan rentang usia 13 tahun sampai 35 tahun dan telah dibaptis. Rentang usia tersebut dikelompokkan menjadi usia remaja 13 sampai 15 tahun, usia taruna 16 sampai 19 tahun, usia madya adalah 20 sampai 24 tahun, dan usia karya dari 25 tahun. Orang muda Katolik biasanya dijumpai di lingkungan kampus. Di kalangan mahasiswa, komunitas ini lebih dikenal dengan nama keluarga mahasiswa Katolik atau KMK. Untuk memperkuat kerohanian, KMK biasanya mengadakan berbagai kegiatan seperti retret dan berdoa bersama. Seperti yang disebutkan sebelumnya, tujuan orang muda Katolik adalah melayani Tuhan dan sesama umat. Mereka adalah pelaku utama dari berbagai aktivitas gereja yang membawa dampak positif bagi para umat. Mengutip jurnal hubungan antara hubungan sosial dan psikologi well-being pada anggota komunitas orang muda Katolik atau MK, KPKPan Surabaya Barat, karya Kevin Jonathan Susilo, melalui komunitas OMK, umat muda dapat mengisi waktu luangnya dengan berbagai hal positif, misalnya menjaga kerukunan antar sesama anggota, membentuk berbagai pengalaman iman melalui program sosial dan keagamaan, dan sebagainya. Program sosial dan keagamaan yang diadakan orang muda Katolik juga menjadi misi utama dalam menanamkan nilai-nilai gereja kepada umat Katolik untuk bisa terus berkembang serta mengasihi diri sendiri dan orang lain. Orang muda Katolik tidak hanya hadir dalam kehidupan jemaat, tetapi juga dipercayakan untuk melibatkan diri dalam kegiatan gereja. Mereka hidup dalam persekutuan iman yang utuh dan berperan penting dalam membangun gereja. Program sosial dan keagamaan yang diadakan orang muda Katolik juga menjadi misi utama dalam menanamkan nilai-nilai gereja kepada umat Katolik untuk bisa terus berkembang serta mengasihi diri sendiri dan orang lain. Orang muda Katolik tidak hanya hadir dalam kehidupan jemaat, tetapi juga dipercayakan untuk melibatkan diri dalam kegiatan gereja. Mereka hidup dalam persekutuan iman yang utuh dan berperan penting dalam membangun gereja. Sebagai contoh, anggota orang muda Katolik usia remaja mewakili para umat yang masih mencari jati diri dan memiliki keimanan yang masih goyah. Mereka cenderung krisis dalam pembelajaran agama dan kerap mempertanyakan segala hal. Namun ketika beranjak dewasa, keimanan mereka sudah lebih kuat. Mereka bisa mempertanggungjawabkan keimanan tersebut melalui sikap, pikiran, maupun aktivitas yang dijalani mereka. Bagi para anggota sendiri, orang muda Katolik membawa beragamaan manfaat. Melalui komunitas ini, mereka dapat memberi pelayanan terbaik kepada Tuhan dan gereja lebih maksimal, lebih mendalam iman dan kerohanian, mengembangkan potensi dan kemampuan diri, serta berkesepakatan untuk berkumpul bersama saudara seiman. Nah, adik-adik yang terkasih, kita akan membaca sendiri dan merefleksikan sendiri dari buku kita atau buku paket yang kita miliki. Kita buka di situ bukunya.
atau diibaratkan tentang cerita waktu seorang anak OMK yang sangat begitu keras untuk membangun atau menarik diri, merefleksikan dirinya di dalam kehidupan sendiri. Dalam merefleksikan ini, kita mengambilkan suatu kutipan yang di situ dikatakan, contohnya seperti ini: banyak orang tua yang mendukung aktivitas kami dengan berbagai cara. Mereka memberikan dukungan baik moral maupun material. Mereka mendorong agar UMK di lingkungan lalu dapat memberikan manfaat bagi kaum muda melalui berbagai kegiatan. Kami sangat gembira mendapatkan dukungan tersebut. Nah, di sini pun dalam cerita ini Bapak akan mengutip suatu cerita atau suatu tanggapan dari cerita itu, yakni, ya, inilah cara Tuhan untuk membentuk aku. Ini aku tak lagi marah dan sakit hati. Biarlah Tuhan sendiri yang menilai segala yang telah aku lakukan dan kupersembahkan kepadanya. Nah, Bapak akan membentuk kalian dalam suatu kelompok atau tim untuk berdiskusi tentang 4 pertanyaan yang Bapak lakukan atau yang Bapak berikan kepada kalian. Sebelum Bapak memberikan soal, Bapak akan membentuk kelompok terdiri dari 1 sampai 3 orang. Soal pertama, catat ya. Persoalan apa saja yang terdapat dalam cerita di atas? Persoalan apa saja yang terdapat dalam cerita di atas? Yang kedua, menurut kalian, mengapa sebagian umat memberi dukungan kepada aktivitas OMK tersebut? Menurut kalian, mengapa sebagian umat memberikan dukungan kepada aktivitas OMK tersebut? Yang ketiga, menurut pemikiran kalian, mengapa ada sebagian umat yang tidak mau mendukung aktivitas OMK? Yang keempat, jika kalian menjadi aku dalam cerita tersebut, apa yang akan kalian lakukan dalam menghadapi peristiwa itu? Setelah kalian merefleksikan ini, pertemuan selanjutnya akan dilakukan mempresentasikan hasil diskusi yang kalian diskusikan bersama atau kalian paparkan bersama di dalam kelompok. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa yang dipimpin salah satu murid atau mahasiswa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas rahmat-Mu tentang pembelajaran pada hari ini. Banyak materi, banyak hal yang dapat kami resapkan di dalam pembelajaran kami pada hari ini. Melalui pembelajaran ini dapat kami refleksikan di dalam kehidupan kami sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat pagi adik-adik yang terkasih. Gimana kabarnya pada hari ini? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu materi tentang sesara dan wafat Yesus. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan untuk belajar. Engkau berikan belajar tentang doa Bapa kami. Bimbinglah kami agar dapat memahami makna doa ini dengan hati yang tulus, dan jadikanlah doa ini sebagai
pedoman kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan untuk menghayati setiap permohonan dan doa ini. Hanya inilah doa anak-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari puji syukur nomor 365. Yesus telah bersabda, 1, 2, 3 ya. Nah, adik-adik yang terkasih, sini Bapak akan bertanya, apa yang kalian ketahui? Apa yang kalian mengerti tentang sengsara? Yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang wafat? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan penderitaan? Yang keempat, apa yang kalian ketahui tentang sengsara dan wafat Yesus? Yang kelima, apa yang kalian ketahui tentang kebangkitan? Nah, untuk pengantaran untuk mendalami materi kita pada hari ini, Bapak akan memberikan atau mendalami cerita tentang anak-anak yang terkasih. Anak-anak yang terkasih, tidak semua perbuatan baik dapat diterima dengan baik pula. Atas alasan tertentu, perbuatan baik bisa jadi ditolak. Yesus pun mengalami hal yang sama. Yesus telah banyak melakukan mujizat. Ada yang menerima perkataan Yesus melalui mujizat, ada pula yang menolak dengan berbagai alasan. Cerita Tuhan yang diterima dan ditolak atau yang ditolak. Di sebuah desa yang terletak di tepi laut, tinggallah seorang anak bernama Lukas. Lukas adalah anak yang sangat baik hati. Setiap kali ada orang yang membutuhkan bantuan, ia akan segera datang untuk menolong. Ia belajar banyak tentang kebaikan dari gurunya yang selalu mengajarkan bahwa kita harus berbuat baik kepada sesama tanpa mengharapkan balasan. Namun, satu hari, Lukas mendengar sebuah cerita yang sangat membuat hatinya terkejut. Guru mereka, Pak Budi, sedang memberikan pengantar di depan kelas. Anak-anak yang terkasih, tidak semua perbuatan dapat diterima dengan baik pula, kata Pak Budi sambil memandang wajah-wajah muridnya. Ada kalanya meskipun kita berbuat baik, ada orang yang menolak kebaikan kita. Kamu tahu siapa yang mengalami hal ini? Yesus. Semua murid mendengarkan dengan seksama. Ya, Yesus telah melakukan banyak mujizat. Ia menyembuhkan orang sakit, memberikan makanan pada orang yang lapar, bahkan menghidupkan orang yang telah mati. Cerita selanjutnya, Pak Budi melanjutkan, coba kalian bayangkan jika seorang memberikan kamu hadiah yang sangat indah. Apakah kalian akan langsung menerimanya? Atau mungkin ada yang merasa ragu, tidak percaya, atau bahkan menolaknya karena alasan tertentu. Lukas terdiam, merenung cerita itu. Ia mulai memahami bahwa kadang-kadang orang menolak perbuatan baik karena mereka merasa tidak pantas menerimanya, atau karena mereka tidak siap untuk menerima sesuatu yang baru meskipun itu adalah sesuatu yang baik. Sejak saat itu, Lukas semakin tekun berbuat baik kepada sesama, siapa saja. Ia tahu walaupun tidak semua orang bisa menerima kebaikannya, ia percaya bahwa kebaikan itu
akan selalu memberi dampak positif baik sekarang maupun nanti. Nah, adik-adik, dari cerita ini Bapak akan membentuk kalian dalam beberapa kelompok. Nah, Bapak akan membentuk kalian dalam satu kelompok terdiri dari 3 orang dengan berbagai pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama. Bercerita tentang apakah gambaran di atas? Carilah dalam kitab suci. Siapakah yang mau menerima perkataan Yesus? Mengapa mereka mau menerima dan bersuka cita dengan perkataan Yesus? Carilah dalam kitab suci. Siapakah yang menolak perkataan Yesus? Mengapa mereka menolak perkataan Yesus? Nah, minggu depan Bapak akan membuka pembelajaran kita minggu depan dengan atau mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, ini ada foto-foto yang Bapak tunjukkan dari foto Yesus disalibkan di bawah atau Yesus ditangkap. Nah, selanjutnya Yesus di kayu salib, Yesus dimahkotai duri, Yesus diadili, Yesus memanggul salib. Banyak pun cerita dalam kutipan Markus bab 15 ayat 1 sampai 39. Ini sebagai refleksi kita pada hari ini dalam pembelajaran. Nah, tugas kelompok selanjutnya atau tugas pribadi, bisa kelompok. Mengapa kelompok orang-orang yang menolak perkataan Yesus itu bersikeras untuk menyalibkan Yesus? Mengapa Yesus mau menjalani peristiwa menderita, sengsara dan wafat di kayu salib? Bagaimanakah sikap Yesus dalam menghadapi penderitaannya? Sikap apa saja yang dapat kalian lakukan dalam mendalami sikap Yesus ketika menghadapi penderitaan? Nah, minggu depan Bapak akan menagih atau menyuruh kalian untuk presentasi ke depan dan memaparkan hasil diskusi kalian dalam pembelajaran kita minggu depan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas pengorbananmu di kayu salib untuk keselamatan kami. Semoga kami selalu mengingat kisah-Mu yang besar dan mendalami kehidupan-Mu yang penuh pengorbanan. Bantulah kami untuk hidup dalam kasih, kesabaran dan pengampunan, seperti Engkau mengajarkan kami dalam menghadapi kehidupan kami sehari-hari, dan mengajarkan kami untuk selalu tekun dalam menjalani dan mengambil hikmat kebaikan dalam kehidupan kami. Kami mohon, jadikanlah kami saluran kasih-Mu bagi sesama. Dengan pengetahuan Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra